Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mengelola Konflik. Saudara, menurut seorang yang bernama Fisher, konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih, bisa individu atau kelompok, yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik adalah suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan, dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Konflik timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan sosial, seperti kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran, dan akses yang tidak seimbang yang kemudian menimbulkan masalah-masalah diskriminasi. Terkait akan hal itu, penulis kitab Amsal menuliskan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Amsal 27 ayat 17. Saudara, ditinjau dari asal katanya, konflik berasal dari kata kerja Latin configere, yang memiliki arti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik seringkali terjadi baik dalam hubungan antar pribadi maupun dalam sebuah komunitas. Hal ini sebenarnya bisa menjadi sesuatu yang positif jika ditangani dengan tepat. Namun, sebagian dari kita biasanya memiliki pemikiran untuk sebisa mungkin menghindari konflik. Saudara, konflik tidak harus selalu mengakibatkan kegagalan. Ini penting untuk dimengerti, saudara. Tidak harus selalu mengakibatkan kekalahan atau putusnya hubungan antar individu. Yang harus kita sadari adalah bahwa memiliki perbedaan pandangan atau pendapat dengan orang lain adalah hal yang biasa. Ini merupakan sinyal bahwa dibutuhkan satu perubahan dan bisa saja, mungkin saja itu terjadi. Sebagaimana ayat kita hari ini berbicara mengenai kita akan ditajamkan dengan kehadiran orang lain dalam kehidupan diri kita, saling menajamkan dalam komunitas itu bukan berarti harus berkonflik. Saya ulang, saling menajamkan dalam komunitas bukan berarti harus berkonflik. Ingat ya saudara, kita bisa memilih untuk tidak memunculkan atau membuat konflik itu. Dan hal ini membutuhkan kemampuan dalam mengendalikan konflik. Membutuhkan kemampuan untuk mengelola yang namanya konflik. Oleh karena itu, kemampuan untuk meredam konflik atau menyelesaikannya menjadi salah satu keterampilan sosial yang penting dalam diri seseorang. Artinya, setiap kita harusnya memiliki satu keterampilan untuk bisa mengelola, meredam, menyelesaikan konflik. Karena pasti kita mengalami yang namanya konflik. Sebaiknya kita bisa bersikap dewasa serta menonjolkan kebersamaan dalam sebuah komunitas yang semakin bertumbuh dalam Tuhan. Memang tidak mudah, saudara, apalagi orang yang temperamental,
ya, tentu sulit untuk bersabar. Sedangkan untuk bersikap dewasa pun tidak semua orang bisa. Walaupun secara usia sudah dewasa, bahkan kalau kita lihat dari kehidupan kerohaniannya bisa jadi sudah menjadi pelayan Tuhan. Sudah ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Harusnya sudah memiliki kedewasaan rohani serta kedewasaan mental, tetapi faktanya belum. Itulah sebabnya dibutuhkan kemauan untuk belajar. Belajar apa? Belajar sabar. Memiliki hati yang panjang sabar saat terjadi atau saat sedang menghadapi konflik. Jangan cepat-cepat bertindak. Dalam segala pertimbangan, sebaiknya kita bawa dalam doa. Supaya Tuhan berbicara, sehingga apa yang kita putuskan, apa yang menjadi output atau tindakan kita, benar-benar itu sesuai yang Tuhan mau, bukan cuma luapan emosi kita. Nah, di sini kita harus mau benar-benar menekan ego kita, saudara. Karena terkadang ego kita itu masih tinggi, sehingga walaupun Tuhan berbicara, kita tidak bisa peka, kita tidak bisa mendengar dan mengerti ya apa yang Tuhan mau karena ego kita. Jadi yang kita dengar, yang kita tahu itu sebenarnya pemikiran kita, pertimbangan dan keputusan kita. Ya, saudara, harus juga memiliki kerendahan hati. Yang menjadi fokus kita haruslah kepentingan bersama. Bukan lagi memikirkan siapa yang untung, siapa yang rugi. Bukan lagi memikirkan siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi hanya satu hal, supaya damai Allah itu boleh tetap bertahta di dalam setiap hati. Begitulah saudara, kita seharusnya mengelola konflik. Sekali lagi, itu harus kita latih. Jadi, bersyukurlah kalau sekarang saudara ada dalam suatu konflik. Itu berarti Tuhan sedang memberikan kesempatan bagi saudara untuk berlatih. Jangan sia-siakan, gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya dan berlatihlah agar konflik bisa dikelola dengan baik dan hati kita tetap tentram, damai, dan teduh. Amin. Tuhan Yesus memberkati.